Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu nusolli wa sallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga orang-orang mengatakan kamu gila. Riwayat lain menyebutkan, berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya sehingga orang-orang munafik mengatakan bahwa kamu ria. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, dan Hakim dari kitab At-Targhib. Berdasarkan hadis di atas, walaupun orang-orang munafik atau orang-orang jahil mengejek para ahli zikir dengan sebutan ria atau gila, hendaknya jangan sampai kita meninggalkan amalan yang berharga ini. Bahkan sebaliknya, kita justru harus memperbanyak dan menjaganya dengan istiqomah. Orang yang berzikir akan dikatakan gila atau ria jika zikir dilakukan dengan sangat banyak dan suara nyaring, bukan dengan suara lirih. Zikir dengan suara yang lirih tidak akan mendatangkan tuduhan seperti itu. Syekh Ibnu Katsir rahmatullah alaihi meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan sesuatu kepada hambanya kecuali ada batasannya. Jika seseorang ada uzur, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi keringanan. Tetapi zikirullah tidak ada batasannya. Selama seseorang masih berakal, ia tidak mempunyai uzur untuk tidak mengamalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, yaitu malam, siang, di hutan, di sungai, di perjalanan, di rumah, ketika kaya, ketika miskin, ketika sakit, ketika sehat. Berzikir dengan nyaring atau lirih, pendek kata, pada setiap saat dan keadaan. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaihi menulis di dalam kitab Al-Mutahabihat bahwa dalam penafsiran ayat Al-Quran yang artinya dan di bawahnya terdapat harta simpanan bagi mereka berdua, Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Kisah dua anak yatim dalam surat Al-Kahfi. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum berkata, yang dimaksud harta simpanan itu adalah sebuah papan emas yang tertulis di atasnya 7 baris kalimat, yang artinya, aku heran kepada orang yang mengetahui bahwa kematian pasti datang, tetapi ia masih sempat tertawa. Aku heran kepada orang yang mengetahui bahwa dunia suatu saat pasti akan berakhir, tetapi ia masih mencintainya. Aku heran kepada orang yang mengetahui bahwa semua sudah ditakdirkan, tetapi ia masih menyesali sesuatu yang terlepas darinya. Aku heran kepada orang yang meyakini adanya hisab di akhirat, tetapi ia masih mengumpulkan kekayaan. Aku heran kepada orang yang mengetahui adanya neraka, tetapi ia masih berbuat dosa. Aku heran kepada orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ia masih mengingat selain dia.
Aku heran kepada orang yang sudah mengetahui adanya surga, tetapi ia masih mencari kesenangan di dunia. Dalam sebagian naskah terdapat sedikit tambahan, yaitu aku heran kepada orang yang percaya bahwa setan itu musuhnya, tetapi ia masih mengikutinya. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaihi meriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhum, baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril menekankan kepadaku agar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aku mengira bahwa tanpa zikirullah tidak ada suatu apapun yang bisa bermanfaat. Dari riwayat-riwayat tersebut dapat kita ketahui bahwa kita dianjurkan untuk berzikir sebanyak mungkin. Meninggalkan zikirullah hanya karena kita dikatakan gila atau riya oleh orang-orang merupakan sesuatu kerugian bagi kita. Para ahli tasawuf menulis bahwa hal ini juga merupakan salah satu tipuan setan, yaitu mula-mula setan akan menggoda seseorang dengan meniupkan ke dalam pikirannya, jika aku berzikir nanti akan terlihat si fulan dan ia akan bilang begini dan begitu, sehingga setan dengan tipuannya itu menghentikan kita dari zikirullah. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita agar jangan sampai berniat supaya amal kita dilihat oleh orang lain. Tetapi seandainya ada orang yang melihat amal kita, jangan sampai kita meninggalkan amal tersebut karena dia melihat kita. Sayyidina Abdullah Zulbijadain radhiyallahu anhum adalah seorang sahabat yang telah yatim sejak kecil. Lalu ia tinggal dengan pamannya yang sangat menyayangnya. Kemudian ia masuk Islam dengan diam-diam. Pamannya sangat marah ketika mengetahuinya. Kemudian ia ditelanjangi dan diusir dari rumah pamannya tanpa sehelai pakaian pun. Ketika ibunya mengetahui hal itu, ia pun juga ikut marah. Namun sebagai seorang ibu, ia merasa kasihan juga kepada anaknya, sehingga memberikan sehelai selimut tebal yang sudah usang kepadanya. Lalu selimut itu ia bagi menjadi dua, sehelai untuk dipakai di bagian atas dan sehelai lagi di bagian bawah. Ia datang ke Madinah dan tinggal di Masjid Nabawi, yaitu di Sufah, dekat pintu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berzikir sebanyak-banyaknya dengan suara yang sangat nyaring. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, orang ini riya sehingga berzikir seperti itu. Sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu tidak, bahkan ia termasuk awabin, orang-orang yang dalam segala urusan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abdullah Zulbijadain radhiyallahu anhum meninggal di Tabuk. Suatu malam, para sahabat melihat ada sebuah lampu menyala dekat kuburan. Ketika mendekat, mereka melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang turun di kuburnya. Lalu beliau menyuruh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, angkatlah dan bawalah ke sini jenazah saudaramu. Kedua sahabat itu mengangkat jenazah itu dan menyerahkannya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah jenazah itu dikubur, beliau berdoa, ya Allah, aku meridhoinya, maka ridhoilah dia. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum berkata,
Aku menyaksikan semua acara penguburan itu, dan hatiku berkata, alangkah beruntung seandainya jenazah itu adalah jenazahku. Syekh Fudail rahmatullah alaihi, seorang ahli tasawuf yang masyhur, berkata, meninggalkan suatu amalan karena takut dilihat oleh orang lain adalah termasuk riya. Beramal dengan niat agar dilihat oleh orang lain adalah termasuk syirik. Sebuah hadis lain menyebutkan ada sebagian orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuka zikir, yaitu dengan melihat wajah mereka saja akan membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis lain menyebutkan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang jika kita melihat wajah mereka, kita akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis lain menyebutkan yang terbaik di antara kalian adalah orang yang apabila kalian melihatnya, kalian akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari ucapannya ilmu kalian akan bertambah, dan jika melihat perbuatannya kalian akan bertambah mencintai akhirat. Hal ini dapat dihasilkan jika orang yang kita lihat tersebut menjadikan zikir sebanyak-banyaknya sebagai kebiasaan. Jika dia sendiri tidak ada taufik untuk berzikir, bagaimana orang yang melihatnya akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagian orang mengatakan bahwa berzikir dengan suara nyaring adalah bid'ah dan tidak diperbolehkan. Perkataan itu disebabkan pengetahuannya yang sangat kurang terhadap hadis. Syekh Abdul Hayy rahmatullah alaihi menulis masalah tersebut dalam kitab Sibahatul Fikari. Kurang lebih ada 50 hadis yang dia sebutkan yang menyatakan bahwa terdapat dalil yang sangat kuat dan sahih mengenai berzikir dengan jahar atau suara nyaring. Namun untuk mengamalkannya perlu diperhatikan syarat-syaratnya, yaitu hendaklah kita tidak melampaui batas dan tidak mengganggu orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa tersampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmat dan karunia-Nya memberikan pemahaman kepada kita semua, dan kita semua diberikan taufik dan hidayah serta kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan ke saudara-saudara kita. Sehingga apa? Sehingga kita bersama-sama akan paham soal agama, kita sama-sama akan kuat dalam amal agama, sehingga Allah ridho kepada kita dan kita akan diberikan keselamatan, kemuliaan, dan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.